Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, pecinta baginda Rasulullah, tayangan video ini kisah tahun gajah merupakan peristiwa menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tayangan video ini disarikan dari kitab Muhammad Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik karya Martin atau Abu Bakar Siraj Al-Din. Mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan video ini, kita semakin mencintai baginda Rasulullah, dan kita ini semuanya para pecinta Rasulullah. Insya Allah kita bersama-sama dengan barisan baginda Rasulullah pada hari kebangkitan. Silakan saudara-saudaraku seiman untuk menyaksikan tayangan video ini. Pada saat Yaman berada di bawah kekuasaan Abyssinia dan Abraha menjadi gubernur di Yaman, Abraha membangun katedral yang sangat megah di sana dengan harapan dapat menyaingi Mekah sebagai tempat ibadah haji terbesar di Jazirah Arabia. Setelah selesai membangun katedral di sana, Abraha mengirim surat untuk rajanya yang bernama Negus. "Wahai raja, aku telah membangun gereja untukmu dan tidak tertandingi oleh raja manapun sebelummu. Dan aku tidak pernah berhenti hingga dapat mengalihkan pusat haji orang-orang Arab ke sana." Sikap Abraha yang terang-terangan dari misi membangun katedral tersebut memicu kemarahan suku-suku bangsa yang tersebar di Hejaz dan Najd. Seseorang dari suku Kinana yang memiliki nasab dengan Quraisy pergi ke sana dan langsung menghancurkan katedral hanya dalam waktu semalam. Kemudian ia pulang kembali ke Mekah dalam keadaan selamat. Ketika Abraha mendengar berita tersebut, Abraha bersumpah akan membalas dendam dengan cara menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah. Abraha menyiapkan pasukan besar-besaran untuk menghancurkan Mekah dengan menempatkan gajah sebagai barisan paling depan. Suku-suku Arab di utara berupaya menghalangi pasukan Abraha. Upaya mereka mengalami kegagalan. Abraha berhasil menangkap pimpinan mereka bernama Nufail. Sebagai tebusan nyawanya, Nufail diminta menjadi penunjuk jalan. Ketika tentara Abraha sampai di tanah Toib, orang-orang Toib keluar dan khawatir terhadap Abraha akan menghancurkan kuil mereka. Orang-orang Toib menjelaskan tentara Abraha belum mencapai tujuannya. Mereka memberi petunjuk jalan untuk mengantarkan pasukan tersebut. Abraha menerima tawaran orang-orang Toib. Sementara itu, Nufail wafat ketika sampai di Mugamis, kurang lebih 2 km dari Mekah. Nufail kemudian dikuburkan di Mugamis. Sampai kini, orang-orang Arab selalu melempari kuburan Nufail dengan batu. Sampai di Mugamis, tentara Abraha mengirimkan tentaranya ke pinggiran kota Mekah. Mereka melakukan perampasan terhadap apa saja yang ditemukan dalam perjalanan. Semua harta hasil rampasan tersebut hasilnya dikirimkan kepada Abraha, termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib. Suku Quraisy dan suku-suku lainnya mengadakan pertemuan Dewan Perang. Keputusan Dewan Perang menyatakan percuma saja perang melawan Abraha.
Di sisi lain, Abraha mengirim seorang utusan ke kota Mekah dengan membawa pesan yang isinya mereka bukan untuk berperang, namun hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan jika penduduk Mekah tidak menghendaki pertumpahan darah dengan tentara Abraha, maka pemimpin kota Mekah harus datang ke perkemahan Abraha. Secara de facto, penguasa Mekah adalah Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib berupaya untuk memberikan jawaban atas pesan dari utusan Abraha tersebut. Akhirnya Abdul Muthalib bersama Abdullah putranya mendatangi kemah Abraha. Abraha sangat terkesan dengan kedatangan Abdul Muthalib sampai turun dari singgasananya. Abraha menyambut dan duduk bersama di atas karpet. Abraha meminta kepada juru bicaranya untuk menanyakan permintaan apa saja yang hendak diajukan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meminta 200 ekor untanya yang telah dirampas pasukan Abraha dapat dikembalikannya lagi. Abraha sangat kecewa mendengarnya karena Abdul Muthalib tidak peduli dengan agamanya yang sedang terancam dan lebih peduli atas unta-untanya. Abdul Muthalib menjawabnya, "Aku adalah pemilik unta itu, sementara Ka'bah pemiliknya sendiri yang akan melindunginya. Tapi sekarang ini dia tak akan dapat melawanku," kata Abraha. "Kita lihat saja nanti," jawab Abdul Muthalib. "Tapi yang terpenting kembalikanlah unta-untaku sekarang ini." Dan Abraha pun memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kembali ke Quraisy dan menyarankan agar mereka menyelamatkan diri ke atas bukit dekat kota Mekah. Kemudian Abdul Muthalib bersama pemuka masyarakat yang lain pergi ke Ka'bah. Mereka berdiri di sisi Ka'bah memohon pertolongan Tuhan melawan Abraha. Abdul Muthalib sendiri memegang cincin besi di pintu Ka'bah dan memohon pertolongan Tuhan. "Ya Allah, hamba-hambamu ini telah melindungi rumahnya, maka lindungilah rumahmu ini." Selanjutnya Abdul Muthalib bersama yang lain kembali ke bukit untuk melihat peristiwa apa yang akan terjadi pada kota Mekah. Keesokan harinya Abraha bersiap-siap memasuki Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan gajah melalui pemandunya mengarahkan gajah ke arah kota Mekah. Pemandunya sudah memberikan aba-aba kepada pasukan gajah. Ternyata gajah tidak mau berdiri dan tetap berlutut, tidak mau jalan menuju ke kota Mekah. Sudah dilakukan berbagai cara agar pasukan gajah tersebut menuju ke kota Mekah. Semua upaya pasukan Abraha tidak mampu menggerakkan pasukan gajah untuk bergerak ke kota Mekah. Terdapat perkembangan yang luar biasa. Langit di ufuk barat sangat hitam pekat dan disertai suara gemuruh makin menggelegar. Kota dipenuhi beribu-ribu burung dengan jumlah tak terhingga. Informasi dari orang-orang yang selamat menjelaskan burung-burung itu terbang sangat cepat dan masing-masing membawa 3 batu kecil yang sangat panas membara. Satu di paruhnya dan yang lain dijepit dengan cakar di kedua belah kakinya. Burung-burung itu menukik barisan sambil menjatuhkan batu-batu itu. Setiap batu yang mengenai pasukan langsung mematikan. Bagi mereka yang terkena lemparan batu dari burung tersebut dengan kematian yang berbeda-beda. Ada yang jatuh terkapar dan langsung membusuk. Ada yang membusuk dengan cepat dan ada pula yang membusuk dengan perlahan-lahan. Akibatnya tentara Abraha pun
dalam keadaan kacau balau dan kembali ke sana. Abraha pun pulang ke sana dan akhirnya wafat di sana. Sejak peristiwa itu, Quraisy terkenal di Jazirah Arab sebagai keluarga Tuhan, dan mereka semakin dikagumi karena Tuhan mengabulkan doa-doa mereka untuk melindungi Ka'bah dari kehancuran.